dibilang sahabat, teman dekat, cukup dekat karena pelaku dan korban pernah bergabung di komunitas J-Army dan sempat melakukan siaran bareng di J-Army. Oke, nah siapa pelaku ini, Pak? Pelaku dengan inisial R, umur 36 tahun. Latar belakangnya siapa? Latar belakang pelaku ini dulu informasi yang kami dapatkan dan hasil pemeriksaan, pelaku pernah menjadi pendeta muda di salah satu gereja di wilayah Bogor. Oke, dan hubungannya antara korban adalah rekan kerja kah atau ada mungkin hubungan asmara kah? Oh, untuk hubungan asmara tidak ada. Oke. Untuk korban dengan pelaku itu merupakan rekan ataupun teman kerja, teman siaran bareng di J-Army, Mbak. Oh, oke. Jadi keduanya siaran bareng, makanya itu ada apa pada saat bersih tegang itu pada saat ngobrolin tentang podcast begitu ya, kalau tidak salah ya, Pak? Ini, untuk bersih tegang itu tidak ada, Mbak. Jadi itu keterangan awal dari pelaku. Setelah kami lakukan pendalaman, pelaku ini memang sudah merencanakan pembunuhan terhadap korban. Oke, lalu apa motifnya, Bapak? Motifnya adalah sakit hati karena pelaku merasa dihianati oleh korban karena korban pernah berjalan bersama salah satu yang yang pelaku anggap musuh pelaku begitu. Musuh dalam artian adalah berarti yang tidak sama sejalur begitu ya, bukan rekannya gitu. Jalan, betul. Oh, ya. oke. Karena jadi rekan karena ada bersih tegang, akhirnya pelaku dengan salah satu teman korban inisial H ini akhirnya bermusuhan. Gitu. Artinya pada saat marah langsung melakukan pembunuhan itu spontanitas kah atau ada perencanaan? Tidak, Mbak. Jadi ini terjadi karena pelaku melihat foto korban bersama orang yang tidak disukai oleh korban tersebut di suatu acara kawan pelaku juga. Oke, jadi artinya ini sudah... Gimana, Pak? Merasa sakit hati. Jadi pelaku merasa sakit hati terhadap korban dan temannya. Kenapa harusnya temannya ini berpihak kepada dia? Kenapa harus berjalan dengan orang yang tidak disukai oleh pelaku? Artinya ada perencanaan sebelumnya. Betul. Artinya mulai dari tadi kan ini kan CCTV-nya mengajak ke dalam ke apartemen. Nah, ini apartemen berarti apartemen siapa? Korban kah atau pelaku kah? Untuk apartemen itu disewa oleh pelaku 1 hari. Khusus untuk tadi pembunuhan berencana ini. Korban. Betul. Oke, nah dari CCTV yang paling memang membuat kita bertanya-tanya dan paling mencolok Pak Panji adalah ketika seorang pelaku ini justru tersenyum. Seakan-akan tidak ada masalah, apalagi ada seseorang lain yang masuk terus kemudian melakukan obrolan yang percakapan yang biasa begitu, tidak terjadi apa-apa. Apa ini artinya Pak Panji? Dari keterangan yang pelaku sampaikan, pelaku merasa senang karena target sudah bisa dicapai begitu. Senang karena target korban sudah meninggal dunia maksudnya? Betul. Berarti karena, kalau sebetulnya pelaku ada 2 target lagi yang akan ditargetkan yang terkait dengan sakit hati yang ditimbulkan oleh foto yang dilihat di salah satu media sosial teman pelaku bahwa korban berjalan dengan orang yang tidak disukai oleh pelaku. Dan 2 korban atau calon tadi ya maksudnya untuk 2 targetnya itu juga teman-teman dari si pelaku dan korban juga? Betul. Oke. Sangat kaget sekali kalau tadi bilang saya sangat puas begitu ya, sangat puas dengan sudah mencapai target, apalagi dikatakan harusnya ada 3 target. Ini diperiksakan juga kejiwaannya Pak? Ada sesuatu yang terjadi? Untuk pemeriksaan kejiwaan, kami sedang berkoordinasi dengan Rumah Sakit Polri untuk memeriksa kejiwaan pelaku. Begitu. Hasilnya? Masih mungkin besok akan kami lakukan pemeriksaannya. Oh, masih dalam pemeriksaan ya, belum ada hasilnya ya?
Oke, Pak Panji, kalau selama pemeriksaan berlangsung, apakah memang pelaku ini menjabarkan semua perencanaan sampai dengan tindakan tadi membuang korban ke tol Becakayu, atau mungkin ada kesusahan juga putar-putar untuk kemudian memberikan keterangan yang jelas dan sesuai dengan fakta? Pertama-tama memang pelaku tidak menceritakan dengan jelas seperti yang pernah mungkin didengar oleh rekan-rekan yang lain, bahwa pelaku awalnya adalah tersinggung mendengar si korban ini menerima telepon dari orang yang diduga yang tidak disukai oleh pelaku tersebut. Namun ternyata setelah 3 hari kami melakukan pemeriksaan, akhirnya pelaku menyebutkan motif pembunuhan sebenarnya. Oke, dari perencanaan menyewa 1 kamar atau 1 malam saja di sebuah apartemen, lalu kemudian ada 3 target. Siapa sih Pak Panji, bagaimana latar belakang pelaku ini? Kan pasti mungkin saja jangan-jangan memang sudah berencana dan ada alasan-alasan lain juga sehingga membuat hal tersebut terjadi untuk membunuh korban. Untuk pelaku memang awalnya memang sakit hati oleh para calon korban tersebut karena pelaku merasa dikhianati, itu saja intinya, Mbak. Jadi tidak ada penyebab-penyebab lain. Oke, kalau dari latar belakang korbannya sendiri, kalau dengan tenang seperti itu, seperti kayak sudah terbiasa atau bagaimana gitu? Dari latar belakang pelaku, ya itu yang akan kita tes kejiwaan dari pelaku, apa pelaku ini kriterianya sebagai apa begitu. Oke, ada 2 target lagi. Nah, bagaimana keadaan 2 target ini dan apakah juga sudah termasuk diperiksa oleh polisi untuk menjadi saksi mungkin? Ini karena keterangan ini baru disampaikan tadi malam, maka pemeriksaan akan kami lakukan berikutnya untuk kedua calon korban yang akan ditargetkan oleh pelaku. Oke, jadi dalam waktu dekat apa yang akan dilakukan oleh polisi untuk kemudian membuat kasus ini menjadi terang, Pak Panji? Kami akan melakukan pertama, kami akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Yang kedua, kami akan memanggil para calon korban untuk kami lakukan pendalaman, pemeriksaan sebetulnya permasalahan apa yang terjadi untuk menentukan motif dari pelaku ini melakukan pembunuhan tersebut. Oke, motifnya sakit hati, ada dugaan pembunuhan berencana, dan kemudian ada tes kejiwaan karena tadi di dalam CCTV sepertinya pelaku santai, apalagi sambil mendebar senyum ke orang-orang di sekitar yang berada di dalam lift. Terima kasih Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Indra Wiyendi Panji Yoga sudah berbagi di Kompas Petang. Terima kasih Mbak Audrey, selamat petang.